big dicks. I'm switching the topic now, and you're still thinking, yo, my guy, fuck you later, okay? Look, I'm part of the generation that saved porn to floppy disks. The people in the back know about this. You know about this. I used to save porn to floppy disks. The motherfucker can only fit 50 naked titties, photos, women, or whatever. I have shoe boxes full of floppy disks of porn. I use all my shoe boxes, and I still have a lot of floppy disks. I use my brother's shoe boxes. I still have some more. I use my dad's shoe boxes. And then I use my mom's shoe boxes and my sister's shoe boxes, put it in my room. And my friend was in my room looking around, was like, you're into shoes? I'm like, I'm into feet. You really want to fuck. Ingat taman ini nggak? Ini adalah Madison Square Park. Di episode ke-44 di 0044 Weekly Vlog, gue duduk di taman ini, kemudian mengucapkan selamat berpisah kepada orang-orang yang ngikutin karir gue, tapi terutama yang ngikutin 0044 Weekly Vlog, karena gue pindah ke New York City. Habis itu gue ganti vlog ke .id Weekly Vlog. Kalau 0044 Weekly Vlog ngebahas tentang gue sebagai entrepreneur, .id Weekly Vlog ngebahas gue sebagai orang yang berkarir di New York City. 100 episode kemudian adalah hari ini, dan begitu banyak yang telah terjadi. Banyak cerita, banyak drama, banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang akan kita bahas di episode kali ini. Selamat datang di episode ke-100 .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini akan jadi episode yang sangat-sangat spesial. Ini adalah .id Weekly Vlog episode ke-100. 100 kali, 100 Senin, gue cerita sama orang-orang proses gue mencoba untuk mengembangkan karir di New York City. Untuk yang ngikutin dari awal atau bahkan sempat maraton nontonin dari episode pertama, tahu bahwa vlog ini dimulai dari zaman gue belum punya rumah, masih di Airbnb, zaman anak-anak sama istri belum pindah, masih gue sendiri, sampai dengan sekarang. Nah, nanti gue akan cerita soal perjalanan panjang ini, 2 tahun. Tapi seperti biasa kita akan ngomongin soal apa yang terjadi di minggu ini. Ini minggu yang rada santai tapi banyak cerita. Di episode minggu lalu gue bilang bahwa gue mendarat tanggal 21, itu di hari Minggu. Nah, di hari Seninnya gue nggak ngelakuin banyak hal. Gue cuman belanja, melepas anak-anak sekolah. Berapa hari sebelum gue nyampe tuh New York habis badai salju, jadi sisa-sisa saljunya masih ada. Hari Senin waktu gue ngelepas anak-anak sekolah masih ada saljunya. Hari Selasa juga masih bersalju walaupun kurang, udah berkurang. Terus nanti hari Rabunya hujan soalnya, sehingga saljunya benar-benar mereda. Jadi secara umum
Senin, Selasa, Rabu gue nggak terlalu banyak beraktivitas, hanya di rumah aja, apalagi gue habis ninggalin anak-anak 2 minggu kan. Nah, baru keluar rumah tuh di hari Kamis, di saat gue open mic atau jalanin open mic Comedy Gym NYC, gue nge-host. Everybody welcome to the 9 p.m. mic. Give it up for Comedy Gym NYC. My name is Panji. Panji! Thank you. Yo, give it up for Joshua Pallet, everybody. Sangat menyenangkan. Gua ngerasa kemarin lagi rame, by the way, ada sekitar mungkin hampir 18 orang, jadi cukup rame. So gue ngerasa gue nge-hostnya juga enak, gue ngebuka dengan menyenangkan, gue lebih cermat, lebih oke dalam menjembatani antara satu komika dengan komika yang lain. Ketika ada yang bisa gue bercandain komika sebelumnya. Ketika gue pikir pace-nya lagi oke, komikanya lagi seru, gue lanjut. Jadi gue mulai menguasai per MC-an open mic New York City lah. Sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat seru. Hari Jumatnya gue tidak open mic. Oh, gue ini janji sama Kevin Sanchez untuk datang ke tapingnya dia. Jadi Kevin Sanchez sama DC Williams itu bikin taping. Mereka bikin taping resmi, dilakukannya di Secret Pour. Taping itu berarti mereka benar-benar bawa tim produksi yang bagus gitu ya, yang proper, supaya ketika diklip dan dijadiin konten bagus lah, nggak sekedar dari handphone. Audio oke, audio penonton oke, gambar oke, tajam. Dia bikin 2 kali tapingnya, hari Jumat dan hari Sabtu. Pas hari Kamis gue open mic, diajakin untuk datang ke yang Sabtu. Gue bilang Sabtu gue nggak bisa, gue ada acara di Grizzly Pear, benefit gitu untuk veteran tentara. Terus dia bilang, gue hari Jumatnya taping yang pertama, cuman yang kedua memang si Josh yang nge-host, Joshua Pallet yang nge-host. Gue bilang gue datang yang pertama, gue janji gitu, karena ya sama Kevin udah kebangun persahabatan kan, karena sama-sama ke Indonesia. Nah, datanglah gue ke situ. Ini cerita yang menarik. Kevin sama DC udah stand up 6 tahun. 6 tahun stand up. 6 tahun stand up, baru memutuskan untuk bikin taping sekarang. Dia bahkan nggak nyebut ini special. Kevin rencananya mau durasinya sekitar 20-30 menit, dia bilang. Terus nanti dijeda dengan interview dengan ibu kandungnya. Kan dia kan diaborsi sama ibu kandungnya, tapi gagal aborsinya. Tetap lahir, habis itu dia dan adik-adiknya diserahkan kepada orang lain, diadopsi gitu ya sama orang lain. Dan stand up-nya itu ngomongin soal dia gagal diaborsi dan dia diadopsi. Jadi dia bakal bikin konten yang menarik lah untuk ditaruh di YouTube, tapi nanti akan ada klip-klipnya juga di Instagram. Nah, 6 tahun belum bikin special, baru bikin tapingnya doang. Yang paling menarik dari apa yang Kevin lakukan, menurut gue ya, adalah bagaimana bahkan setelah 6 tahun dia masih tertati-tati ngerjain acaranya sendiri. Nih, jadi acara itu harusnya mulai jam 9. Terus penonton udah boleh datang. Tempatnya sebenarnya secara venue tuh oke. Ukuran oke, tinggi ceiling oke. Kendalanya 2. Deket banget dengan stasiun kereta. Jadi setiap 15 menit sekali ada bunyi gruk gitu. Yang mana sedikit banyak pasti ngeganggu taping. Yang kedua, gue nggak tahu gimana ceritanya, mereka nggak nanya atau yang punya tempat, karena di atas bar kan, di bawah tuh function room gitu. Yang punya tempat nggak ngomong, tapi di atas lagi ada acara cross dressing gitu, acara waria, kayak fashion show waria gitu. Gue sempet berusaha untuk ngerekam tapi rekamannya pendek banget. Tapi ada bayangan itu kalau misalnya si Adit ngepost gitu ya, set gitu, sesat, kelihatan itu drag queen-nya seperti apa. Dan berisik sekali.
musiknya tuh ngeganggu, masuk ke bawah gitu, kedengeran jelas banget. Sampai Kevin ketika manggung itu siapa kayak suruh diem gitu. Akhirnya si DC lari-lari sama si ada David Clash ikut bantuin, minta tolong untuk didiemin. Itu juga sebentar nyala lagi mereka. Jadi ada kendala itu, tapi yang paling PR adalah gue nggak tahu gimana caranya nih, siapa nih orang. Mereka kan datang untuk bikin taping ya. Jadi emang utamanya adalah untuk ngerekam. Tim produksiannya telat 45 menit. 45 menit. Gila gak? Acaranya diundur-undurin sampai 9.15. Akhirnya mulai. Terus kayaknya mereka diskusi, terus gimana nih orang kameranya belum datang. Dari 3 orang kamera baru 1 yang datang, 2 terlambat. Alasan apa gue nggak tahu, tapi mereka panik gitu. Terus mereka si DC, Kevin sama David Clash sempat meeting, terus gitu tiba-tiba David Clash sama Kevin nanya sama gue, lu siap naik 5-10 menit gak? Gue bilang, siapa gue? Iya siap gak? Gue panik digituin. Terus gue bilang, wah kayaknya gue gak yakin deh. Udah gak apa-apa. Itu barusan gue ngeliat ada Wyatt Figueredo, temen gue juga. Gue minta tolong sama Wyatt aja. Nah, jadi rencananya ini acara udah mulai, MC-nya udah mulai, dan MC-nya lagi stand up lah, dia stand up sekitar 10 menit harusnya. Kevin nulis note, dibilang terus aja stand up sampai ada yang nandain, terus nanti panggil Wyatt Figueredo. Ada tulisannya di notesnya, dikasih ke MC-nya. MC-nya di tengah-tengah stand up ngebaca, wah gue disuruh manjang nih. Ada dia ngomong panjang, dia ngomong panjang lebar, crowd work dan segala macamnya, berhasil kadang nggak berhasil, lanjut terus. Akhirnya dia ditandain, oke udah siap lah gitu. Ketika udah siap, dia ngomongnya gini, oke, sekarang waktunya untuk gue panggil yang punya acara, gue deket banget sama dia, gue pengen support karir dia, tolong tepuk tangan untuk Kevin Sanchez. Ternyata dia nggak baca baik-baik note-nya. Kevin dengar namanya disebut, langsung naik ke atas panggung dong. Naik ke atas panggung terus dia bilang, harusnya sih bukan gue yang naik ya, karena tim kameramennya belum datang. Itu si host dikasih tahu sama David, terus ya ampun, di belakangnya di belakang acara, saya di belakang panggung, aduh maaf gue nggak baca, aduh sorry banget. Akhirnya Kevin dengan segala profesionalitasnya senyum, melucui keadaan dan jalan. Sekitar 15 menit Kevin stand up, baru datang tim kameranya setup jalan-jalan segala macem. Nah, Kevin bawain set yang menarik. Ujung-ujungnya dia stand up 30 menit dan setnya tuh menarik sekali menurut gue. Menarik bahwa semua yang dia masukin di situ tuh joke-joke yang dia baru kembangin belakangan ini. Jadi gue tahu itu joke-nya semua. Kecuali yang dia cerita di kantor, dia ada beat lucu banget terbaik dari Kevin Sanchez. Beat soal dia kerja dalam kondisi giting, dia meeting dalam kondisi giting, dia tim sales. Dia meeting dalam kondisi giting, terus dia tiba-tiba aja cerita sama semua orang kalau dia abortion survivor. Itu lucu banget beatnya, nanti lu tunggu aja klipnya. Lucu banget, dan untungnya yang itu kerekam. Selesai setnya dia panggil lagi hostnya manggil Wyatt untuk intermission, sekalian orang bisa kencing, bisa segala macem. Wyatt stand up, Wyatt ngeluarin Wyatt Figueredo best hits gitulah, his collection of best jokes dikeluarin di situ. Dia ngerasa anyep. Belakangan gue ketemu sama dia karena kami satu acara pas hari Sabtu. Dia ngerasanya anyep, walaupun sebenarnya menurut gue sih enggak ya. Cuman aja penonton pada keluar masuk dan ruangan kosong. Wyatt tadi sempat nanya sama DC, ini pas gue naik orang tetap di dalam ruangan sih kan? Terus kata DC, kayaknya sih enggak. Ya udahlah gitu. Terus kelar Wyatt manggung sekitar 10 menit. Terus Wyatt balikin lagi ke hostnya manggil DC manggung sekitar 20 menit. Kalau si Kevin Sanchez itu nama kontennya itu Unbecoming. Kalau DC Williams nama kontennya itu Scattered Thoughts atau Scattered Brain atau apa gitu. DC juga lucu, walaupun menurut gue lebih solid Kevin, karena Kevin gak baca sama sekali. DC masih baca dan kayak kebingungan gitu.
Jadi gue sangat bersimpati sama mereka karena kasihan aja gitu pengen bikin pertunjukan. Tapi pikir-pikir 6 tahun tuh ngapain aja ya mereka ya, 6 tahun kok bikin acara kok masih kayak orang gak pernah bikin acara gitu, aneh banget. Tapi senengnya gue, Kevin Sanchez ngomong gini, sebenarnya dia ngomongnya setelah open mic yang hari Kamisnya sebelum Jumat. Makanya akhirnya gue memastikan untuk datang hari Jumat karena di Kamis dia ngomongin ini. Dia bilang gini, gue belum pernah berterima kasih sama lu dengan resmi. Terus gue bilang nggak usah, gue harus, gue mau bilang terima kasih banyak. Dan gue belajar banyak dari apa yang lu kerjain dan karir lu di Indonesia. Dia bilang kemarin itu kayak like it happened but like it didn't happen, kayak gitu. Karena waktu gue ke Indonesia bareng sama lu, kata Kevin, gue tuh tour dari kota ke kota, 5 kota naik bis kayak superstar, kata dia gitu. Terus di Bali gue dapet private chef. Jadi lucu banget deh. Kan kalau lu sewa villa di Bali itu kan langsung dapet bantu, tapi ya bantunya kan masak juga. Jadi waktu kami nyampe Bali, mereka nanya itu siapa. Gue bilang ini yang masakin untuk kita. Saya bilang hanya untuk kita, kata mereka. Iya. Yo, Rasyad ngeluarin handphone, langsung direkam, we have a private chef, yo. Terus si Kevin, anak-anak happy banget dengan fakta bahwa mereka punya private chef, bisa minta sama chefnya mau dimasakin apa. Happy banget mereka. Padahal menurut gue mah, ya ampun, itu mah kan biasa aja ya. Nah terus udah gitu, dia bilang tour naik bus, punya private chef itu beneran terjadi. Tapi itu tuh bukan beneran hidup gue, kata dia. Gue pengen sampai ke titik kayak lu di karir lu di Indonesia, tapi gue merasa kayaknya gue mesti jalan sendiri. Jadi Kevin bulan April akan pindah dari New York. Dia akan ke Austin, Texas, sebuah kota lu mungkin kenal dari Joe Rogan yang pindah ke situ dan buka comedy club. Tapi di situ skenanya tuh jauh lebih muda dan konon jauh lebih suportif ketimbang di New York ini. Dan Austin, Texas itu kan ya kayak kota metropolitannya South gitu ya, Texas gitu ya. Kotanya seru gitu. Jadi bilang gue nggak tahu DC akan ikut atau enggak, tapi Dylan nggak akan ikut. Jadi gue akan kesana. Gue sih nyaranin lu kesana juga sesekali lah, at least untuk ngeliat skenanya doang kayak gitu. Dan bagian dari perjuangan itu adalah dia bikin taping itu. Makanya gue pengen support. Dia ngasih perspektif yang menarik ke gue yang lagi yang udah 2 tahun di New York ngebangun karir. Gue nggak tahu apa yang bisa gue tarik dari apa yang dia katakan, tapi gue tahu bahwa dari semua itu, sebenarnya bahkan di New York gue tuh beberapa langkah di depan Kevin. Bedanya gue sama Kevin adalah infrastruktur aja. Gue nggak kenal cukup banyak orang, gue belum pernah manggung di banyak tempat. Tapi kalau gue ngegas diri gue, kekejar juga tuh. Tapi secara skill set, secara pengetahuan, gue tuh sebenarnya beberapa langkah di depannya Kevin. Pada saat yang bersamaan, Kevin menyadari apa yang dia mesti lakukan, dan dia ngejar supaya bisa punya karir kayak gue di Indonesia. Di saat gue sebenarnya lagi ngejar pengen punya karir agak kayak dia, tapi lebih advance lagi di sini. Jadi lucu. Hari itu kan hari Jumat, hari Sabtu nih menarik. Hari Sabtu gue ngisi shownya di Grizzly Pear. Gue sangat bersemangat karena gue nggak pernah sama sekali manggung di Grizzly Pear Comedy Club. Eastville Comedy Club pernah, gue pernah manggung di Westside Comedy Club pernah, gue pernah manggung di Saint Mark's Comedy Club pernah. Untuk acara show ya, show berbayar. Grizzly Pear belum pernah. Sama ini Greenwich Village Comedy Club gue pernah. Moga-moga Adit bisa masukin tuh klip-klipnya ya, karena biar ada bayangan nama-nama yang tempat-tempat yang gue sebut. Untuk pertama kalinya gue manggung ngisi acara di Grizzly Pear. Ini sebenarnya acara amal. Ada temen namanya Jay Lawrence, dia tuh punya inisiatif namanya Combat Zone 360. Dia tuh mantan tentara
yang bikin acara amal untuk tentara. Dia kolaborasi dengan Wounded Warrior Project bikin acara ini, di mana semua penjualan tiketnya untuk veteran perang. Gue diajakin, udah dari lama, waktu gue terakhir kali ngisi acara di Producers Club untuk Mike Tap NYC. Akhirnya kejadian gue ngisi acara ini juga, dan gue dengar acaranya sold out. Happy dong gue. Dia bilang 60 tiket udah kejual, kayaknya sold outnya di 70 tiket, gue gak tahu berapa, atau mungkin lebih ya. Nyampe situ, gue ketemu Wyatt lagi. Wyatt ngisi, ada beberapa, ada Lina, ada Eddie, ada banyak lah, gue lupa namanya siapa aja. Terus ada Connor. Terus kami semua tuh baru manggung di situ, kecuali ada satu orang udah pernah sekali. Terus sama-sama bingung nih, ternyata ada veteran perang juga, joke yang kena tuh seperti apa ya. Gue pikir nih masyarakat umum dan segala macamnya. Mulailah acara, Wyatt ngebuka. Wyatt anyep. Dia anyep. Komika berikutnya juga terus aja, nggak pernah ada yang benar-benar pecah. Gen Z, I love you, but I'm a millennial, and I already don't understand the terms. Nih tampaknya akan jadi show yang agak ribet nih. Wyatt nggak kena, ada satu orang kulit hitam nggak terlalu. Yang Andrew Washington lumayan, tapi gue nggak tahu tuh kenapa dia bisa kena. Kita lihat gue nutupnya kayak apa. Makin ke belakang gue makin grogi, karena gue ngerasa Wyatt terutama lebih punya pengalaman daripada gue. Tapi terus Wyatt nggak kena. Wyatt bahkan di green room ngobrol sama gue, gila gue nggak bisa kenain, gue mesti cabut. Dia ada show, dia sebelum itu dia manggung, setelah itu dia ada manggung lagi. Gue mesti cabut nih, tapi ntar kasih tahu ya jadinya gimana, mereka kenanya sama apa gitu. Terus gue bilang, tadi lu berusaha untuk ngeluarin beat yang blue cukup kena sih. Iya, tapi gue gak punya banyak stok blue, dia bilang kayak gitu. Karena belakangan ini gue banyaknya yang edgy, dia bilang kayak gitu. Entah, ceritain aja lah gue kayak gimana. Jadi Wyatt pun mengakui itu gak terlalu kena. Udah nih, komika-komika berikutnya naik. Terus ada satu yang pecah. Ada satu namanya Andrew Washington, lumayan kena. Lina, lumayan kena. Terus ada satu namanya siapa ya, gue lupa deh. Michael kalau nggak salah. Pokoknya satu orang sebelum gue itu kena banget, dan dia commanding, teriak apa segala macam, energetik gitulah. Terus gue bilang, wow, ini gue mesti nandingin energinya ini, karena gue headliner, masa gue kalah. Gue naik ke atas panggung, salah satu manggung terpecah gue sama di New York. There's always tomorrow. There's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if we can do it tomorrow, why do it today? Bangga sekali, happy sekali. Karena seperti yang lu tahu, untuk yang ngikutin, waktu gue manggung di Eastville itu juga pecah banget. Nah, ini sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Walaupun menurut gue lebih solid yang di Eastville Comedy Club ya, tapi ini juga pecahnya gila-gilaan sih. Gue lega banget, happy banget. Abis itu Wyatt DM gue, gimana lu? Gue bilang, gue lumayan sih, gue crowd work gitu. Terus dia bilang, maksudnya gue agak merendah, gak enak juga kan sama temen abis nganjap. Good for you, kata dia. I'll get him next time, kata Wyatt. Ya, dalam hati kata gue emang spiritnya harus kayak gitu. Tapi gue bangga sekali dengan apa yang terjadi, karena tempat baru, acara susah, komika New York lain gak bisa, tapi gue bisa mencahin. Gue jadi punya keyakinan bahwa beneran deh, gue bisa ada di kota ini dan berkarya dengan sangat-sangat baik. Happy banget. Hari Minggu gue di rumah aja, nonton kartun bersama dengan Dipo, nyantai. Tapi itu seluruh rangkaian itu ya, kayak waktu gue open mic, terus nonton Kevin, terus show gue di situ, bikin gue refleksi apa yang terjadi 2 tahun ke belakang. Sebenarnya resmi 2 tahunnya kan episode ke 104 ya, karena kan setahun ada 52 minggu, dikali 2 ya 104. Cuman
Iya gak sih? Lebih malah. Lebih. Cuman angkanya gak bulat aja. 100 tuh kayaknya enak tuh. 100, 200, 300 gitu kayaknya enak. Jadi gue bikin perayaannya di episode ke 100 ini. Nah, setelah 2 tahun ada di sini, ada hal-hal yang ingin gue bahas. Pertama-tama gue mau ngomongin soal apa bedanya setahun pertama dengan setahun kedua. Apa yang hilang dari diri gue setelah 2 tahun ada di New York. Banyak hal dari diri gue yang berubah setelah 2 tahun tinggal di sini. Salah satu yang paling kerasa sih sebenarnya rasa takut ya. Kamu juga merantau ke negeri nggak jelas. Amerika gue sebut negeri nggak jelas. Negeri nggak jelas, kejahatan tinggi, rasisme tinggi. Jadi ada ketakutan, bahkan tinggal di lingkungan kayak Auburndale yang sebenarnya aman, gue masih ada rasa takut. Kayak gue biasanya pulang malam-malam open mic gitu, kalau misalnya jalan di trotoar tuh suka khawatir gitu. Duh, ini gila banget, takut ada yang nyergap dari kanan kiri gitu. Sekarang kalau gue pulang jam 12 malam gue cuma pengen pulang gitu. Udah gak mikirin lagi. Dulu kalau misalkan gue mau masuk ke sebuah stasiun subway gitu yang sepi, gue nengok kanan kiri, aduh ini aman gak ya gitu. Terus gue masuk ke dalam, jalan pelan-pelan sambil celingak-celinguk, takut di seruduk orang di dalam gitu. Pas di dalam terus udah gitu ngelihat gembel, takut, terus ngeliat ada orang-orang lain di situ berdiri-berdiri nggak jelas. Gue khawatir, dunia apaan ini. Kalau sekarang gue jam 12 masuk stasiun subway, ngeliat orang-orang lain, gue cuman, nah ini mah orang ngantuk juga kayak gue. Jadi ada banyak ketakutan-ketakutan yang tadinya ada, terus jadi hilang seiring dengan mungkin terbiasa aja tinggal di sini. Atau ya karena gue lebih tenang sekarang menilai sesuatu dengan lebih objektif gitu. Tidak ada selimut ketakutannya, membuat gue bisa menilai ini itu lebih baik. Persis kayak momen waktu gue ketemu orang mabok di open mic gue waktu itu, kalau masih ingat, ada di Dota di Weekly Vlog. Persis kayak gitu, ketika gue jadi lebih tenang, gue bisa menilai dengan lebih baik gitu apa yang ada di depan gue, sehingga gue bisa ngasih respon yang lebih sesuai gitu. Jadi itu salah satu yang menghilang adalah ketakutannya. Nah tadi itu gue cerita soal ketakutan yang menghilang, dan ketakutan yang menghilang itu membuat gue jadi lebih bisa menilai situasi dengan lebih baik gitu, lebih tajam. Kali ini gue mau cerita, ada satu bagian juga pengen gue bahas, adalah soal yang bikin berat berada di New York. Hal-hal yang gue mesti korbankan. Salah satu yang harus terjadi dalam perjuangan ini 2 tahun ke belakang adalah pengorbanan. Gue sering banget tuh dengar tuh, lu gak bisa mencapai sesuatu yang ingin lu capai tanpa melakukan pengorbanan apapun. Yang ngomong itu entah itu Kobe Bryant, entah itu David Beckham, semua ngomong hal yang sama. Kevin Hart termasuk. Dan itu juga terasa sama gue. Gak pengen, gue tahu itu harus terjadi, berkorban itu harus terjadi, tapi gue gak pengen berkorban. Atau lebih tepatnya ada pengorbanan-pengorbanan yang terjadi dalam rangka perjuangan ini yang ya gue gak pengen aja itu terjadi, tapi itu terjadi. Dari hal-hal sederhana seperti fisik yang mengharuskan gue terbang bolak-balik, sangat lelah loh. Ini bukan cuma masalah lelah perjalanan aja. Mungkin ada juga yang pernah 24 jam, 25 jam perjalanan. Ini masalah lelah jet lag-nya. Tapi ada hal-hal lain. Pengorbanan dari sisi
uang. Tapi bukan uang yang, gimana cara ngomongnya? Kalau apapun yang terjadi di sini, yang gue tuang ke sini itu gue sebut sebagai investment. Gue taruh di situ, diinvest, keluarin, suntik, karena gue percaya high risk, high return. Tapi uang itu lebih kepada, ada banyak hal yang harusnya bisa gue lakukan, tapi tidak terjadi. Jadi bukan berkorban uang keluar, tapi berkorban ada rezeki-rezeki yang jadi nggak datang karena kesini gitu. Karena memilih untuk lebih baik ada di sini tanpa pemasukan daripada di sana dengan pemasukan besar. Tapi ada banyak hal lain, hal-hal personal. That has to happen. Udah, deep talk jadinya nih. Nah, tapi gue mau menutup episode 100 ini dengan sebuah cerita. Banyak orang meragukan soalnya perjuangan gue di sini, dan gue nggak menyalahkan mereka. Ini ngomong terkesan sombong ya, tapi ada orang yang tidak diberkahi atau tidak melengkapi dirinya dengan mindset yang dibutuhkan untuk bisa, jangankan sukses, untuk bisa maju. Tapi ini ya tipikal orang tuh beda-beda. Ada yang bahagianya datang dari pencapaian, ada yang bahagianya datang dari kenyamanan, hidup yang punya pencapaian dan hidup yang tenang gitu. Bukan berarti yang tenang gak punya pencapaian, ada, tapi bukan itu yang bikin bahagia. Tenangnya hidup yang bikin bahagia. Dan yang pencapaian bukan gak punya hidup tenang juga, tapi kebahagiaannya itu datang dari pencapaiannya. Dan itu benar-benar dua tipikal orang yang berbeda. Gua orang yang hidupnya bahagia datang dari kebahagiaannya datang dari pencapaian-pencapaian. Sehingga gue mau cerita sesuatu yang membuat gue yakin bahwa gue tuh sebenarnya bisa ada di sini dan sukses. Kenapa? Karena hidup gue tuh berpola dan polanya menyatakan demikian. Dan gue merasa pola itu datang dari etos kerja gue, kepribadian gue, karakter gue. Dan karena gue sudah matang jadi manusia, maka etos kerja, karakter, kepribadian inilah yang akan membawa gue ke depan juga. Dan itu berarti polanya akan berulang. Dulu, gue itu siaran di Hard Rock FM Bandung. Waktu gue siaran di Hard Rock FM Bandung, gue ngembangin karir sebagai morning show DJ bersama dengan Tika Pratnakusuma dan Iwet Ramadan. Menjadi penyiar pagi yang cukup oke. Gue bilang cukup oke karena pendengarnya banyak, job yang datang dari situ juga banyak, sehingga sebenarnya saat itu gue tuh hidup di Bandung tuh nyaman. Duit gue tuh lebih saat itu. Saat itu gue punya hubungan yang cukup serius dan bisa gue nikah dan hidup dari menjadi penyiar morning show, tapi juga acting program director saat itu. Karena belum resmi diangkat jadi program director. Program director gue pindah. Gue waktu itu masih asisten program director dalam proses mau jadi program director. Tapi gaji gue sebagai program director, gaji gue sebagai morning show, ditambah nge-MC, ditambah ngajar, duit gue tuh berlebih sebenarnya. Gue mulai bisa nabung pada masa itu. Dan gue inget banget gue nulis tabungan gue. Gue inget gue di notes, kan gue punya notebook ya, dari dulu gue punya notebook. Dan gue nulis target punya tabungan 5 juta rupiah. Nah terus ketika hidup gue oke, gue mengambil keputusan untuk pindah ke Jakarta. Jadi penyiar morning show juga, Good Morning Hard Rock Show, tapi di Jakarta, di Hard Rock FM Jakarta.
Kepindahan gue ke situ membuat sebenarnya penghasilan gue mundur. Karena gue cuma penyiar. Tanpa job MC karena gue penyiar baru di Jakarta dan bukan program director. Jadi benar-benar cuma jadi siaran doang. Penghasilan gue mundur sebenarnya, lebih kecil. Tapi prediksi gue, kalau gue serius di Jakarta, nanti bakal lebih gede lagi penghasilannya daripada waktu di Bandung. Karena ceilingnya atau atapnya tuh lebih tinggi di Jakarta daripada di Bandung kan. Keputusan yang berat sebenarnya, cuman akhirnya gue ambil juga. Berat karena ya kan penuh ketidakpastian ya kan, di Jakarta penyiar banyak, kerjaan juga banyak, tapi yang mau itu kerjaan juga jauh lebih banyak lagi daripada di Bandung kan. Di Bandung udah jadi ikan besar di kolam kecil kasarnya. Pindahlah gue ke Jakarta, ngebangun karir gue sebagai penyiar Jakarta di Good Morning Hard Rock Show bersama dengan Steny Agustaf. Dan bener nyampe juga ke titik dimana gue sebagai penyiar punya, tadinya tuh gue baru pertama punya hater tuh gue rasa waktu gue pindah jadi penyiar Hard Rock FM Jakarta deh, karena orang-orang tuh pada bilangnya siapa sih nyunda banget nih, siapa sih bercandanya kampungan banget, toilet jokes gitu-gitu. Sampai akhirnya gue ngembangin karir gue di titik dimana job MC kenceng, pendengar dapat job TV. Ternyata berhasil apa yang gue cita-citakan. Dan gue ingat waktu gue ninggalin Hard Rock FM Bandung, hari terakhir gue siaran di Hard Rock FM Bandung, gue bilang, gue minta maaf nih sama yang dengerin gue di Bandung, tapi gue janji di Jakarta lu akan tetap bisa melihat gue kasarnya. Gue janji itu, lu gak akan kehilangan gue. Dan ketika gue nyampe Jakarta, ternyata pengembangan karir gue sampai akhirnya bener gue masuk TV dan bisa dinikmati juga sama teman-teman yang ada di Bandung, hard rockers yang ada di Bandung. Ketika gue udah mulai ngembangin karir banget di Hard Rock FM Bandung, gue ngambil keputusan untuk ninggalin radio dan fokus di TV. Karena walaupun TV itu tentu menjanjikan pekerjaan yang lebih banyak dan duit yang lebih gede, tapi siaran jauh lebih stabil saat itu pikiran gue ya. Ketika gue ngambil job jadi presenter TV dan ninggalin radio, gue tuh kehilangan bulk uang yang cukup gede. Memang ada job yang gede juga, cuman TV itu lebih ganas daripada radio. Lu dicabut setelah 3 episode juga bisa. Tapi gue bilang, dan di dunia presenter gue bukan siapa-siapa, ada banyak orang yang lebih terkenal. Tapi gue bilang, kalaupun penghasilan gue mundur, ruang tumbuhnya di dunia TV ketimbang radio di Jakarta lebih tinggi lagi. Jadi gue lakukan itu. Ngembangin TV segala macam gue kerjain. Gue udah lewat masa-masa Senin sampai Minggu di TV. Kadang-kadang 1 hari 3 acara. Udah lewat masa-masa itu. Gue bahkan punya 2 program stripping. Gue inget stripping pagi sama stripping sore. Terus sampailah gue jalanin provokatif proaktif di Metro TV, kemudian punya 11-12 di Kompas TV, acara yang sampai dengan sekarang sangat gue banggakan. Duit gue waktu gue pegang 11-12 itu tuh kayaknya duit penghasilan gue tertinggi selama karir gue. Saking tingginya, lu tanya aja sama kru gue di 11-12, gue tuh rutin ngajak mereka nonton bioskop, bahkan nonton di ini Premier ya namanya ya, yang kursinya enak itu, ngajak mereka nonton di situ gitu. Duit gue lega banget sebenarnya. Lalu gue ambil keputusan untuk ninggalin TV dan fokus di stand up. Duitnya jauh turunnya, jauh banget. Saat itu gue bilang sama diri gue sendiri, gila nih gue ninggalin pekerjaan yang setahun ngasih gue miliaran. Lebih tepatnya miliaran, kesannya 2 miliar ya, 1 miliar rupiah sekian gitu per tahun. Hanya dari acara itu doang. Dan hanya untuk gue doang bayarannya. Terus
Dengan kondisi cicilan rumah pasti kepegang, mobil kepegang banget lah. Tapi gue, nah ini beda lagi nih. Ketika gue ngambil stand up, nggak ada jaminan kan, nggak ada jaminan bahwa gue akan punya karir yang oke gitu. Cuman gue bilang gue pengen fokus di karya. Duit gue akan mundur, tapi moga-moga gue, karena ini dalam kuasa. Kalau dunia karya kan kita sendiri yang punya kuasa ya. Kalau di TV kan lo kerja untuk orang, bisa dipecat. Kalau ini tuh lo yang ngembangin sendiri. Dengan itu gue pikir gue bisa dapat duit yang jauh lebih oke. Pindahlah gue ngembangin karir stand up. Terus saja sampai level dimana angka yang tadinya gue dapat setahun, kalau gue kerja di TV, gue dapat sebulan. Bahkan pada satu momen sehari. Jadi penghasilan gue oke banget. Berhasil. Sekarang, lebih tepatnya 2 tahun lalu, gue ngambil keputusan untuk pindah ke New York. Penghasilan mundur, tapi atapnya tinggi. Apakah gue akan berhasil di New York? Polanya mengatakan harusnya sih berhasil. Tentu sebagai umat muslim yang memang jarang sholat tapi solid keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan Al-Quran, tentu ada ruang di antara apa yang gue yakin bisa gue perjuangkan dengan apa yang dikasih sama Allah. Tapi kalau gue punya etos kerja yang sama, karakter gue, personality gue, mentalitas gue masih sama kuatnya, maka pola yang kemarin akan terjadi lagi. Yang berarti memang penghasilan gue mundur, tapi kalau gue berjuang seperti gue berjuang kemarin di setiap perubahan, gue akan sampai juga di titik yang gue cari. Yakin itu. Jadi terima kasih untuk yang ngikutin perjuangan ini. Lu mungkin gak percaya dengan gue, tapi gue punya keyakinan dan punya kepercayaan terhadap diri gue sendiri. I will make it. It's going to happen. Target gue kan komika hidup dari karya, tapi di New York. Susah sekali. Untuk bisa hidup dari karya, susah. Karena biaya hidupnya ini yang tinggi. Dalam masa itu gue masih banyak bolak-balik, nyangkul dan segala macamnya, tapi itu adalah investment yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Tapi gue percaya gue nyampe. Dan gue berterima kasih kalau lu mau nemenin perjalanan gue. Terima kasih untuk semua yang udah nonton 100 episode. Semoga masih mau nonton untuk ratusan episode berikutnya. Sampai akhirnya gue nyampe ke titik yang gue pengen. Dan lu ikut dalam proses itu. Untuk menutup, setelah bumper, biasanya kan ada kayak end credit gitu. Gue mau ngasih tonton seluruh set gue 15 menit waktu gue kemarin di Grizzly Pear. Nanti akan gue taruh juga untuk member, biar ada satu klip yang hanya stand up-nya saja, tapi dalam rangka perayaan 100 episode, dan untuk sama-sama bisa menilai lah si Panji ini bisa berhasil atau tidak. Seluruh set gue kemarin di Grizzly Pear akan gue taruh setelah bumper ini. Makasih banyak, dan sampai ketemu di perayaan 200 episode tadi Weekly Vlog. Thank you. Selamat datang di .id Weekly Vlog episode terbaru. Si followers gue datang, gue yang seru. Terus gue kasih tau dia, sorry ya lu jauh-jauh kesini, gue gak jadi open mic. Nah ini adalah alasan kenapa gue jarang banget ngasih tahu kalau gue. Kita recap dulu apa yang terjadi sama gue. Nah, ini minggu yang cukup sibuk. Hari ini ada penembakan di Entry. Besok orang udah naik kereta yang sama. Di Amerika seperti juga halnya di rumah. Gue juga sering bertanya-tanya, ini gue ngapain sih open mic sebenarnya? Gue cerita bahwa open mic itu biasanya gak ada yang nonton. Gue mungkin di posisi ketiga. Kemana cukup oke lah. Ini minggu yang cukup menyenangkan, cukup seru, ada naik dan ada. Belakangan ini gue tuh lagi mengagumi kemampuan anak-anak gue dalam beradaptasi. Ada, bukan karena dipikirkan, tapi karena dieksekusi. Tapi Shiranya gak enak badan, akhirnya gue sama Dipo yang keluar. Terus gue manggung stand up di rooftop. Dipo dan Shira tidak mengalami kendala berpendidikan di sini, nilainya banyak bagus. Dan sampai ketemu di perayaan 200 episode tadi Weekly Vlog. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Like veteran fly, come on now. We do. Alright, are y'all ready for your headliner? This guy performed all over the country, all over the world. Came from Indonesia. Put your hands together for Panji! He's fucking lying, yo. Fucking. Hey, give it up for yourself, everybody. You've been great so far this evening. Thank you. And also give it up for all the comics that have performed for you tonight. Come on, make some noise, everybody. Awesome. My name is Panji. I am from Indonesia. Y'all know where that is? No? Well, you didn't colonize our country. That's some other white people's country. Have you heard about Indonesia? Anybody heard about Indonesia? Yeah? What did you hear about Indonesia, man? I don't know. You heard when I said it? It's okay. Are you drunk? You're just stupid. Okay, it's fine. It's fine. Anybody else heard anything about Indonesia? What do you know about Indonesia? Tsunami? Thank you very much. Nobody wants to go to Indonesia now. We do have tsunami, and we also have the most active volcano in the world. They call Indonesia the Ring of Fire. Hundreds of volcanoes. That's why I run away from Indonesia to New York. I didn't just fly here to do a set for you. I'll move here to New York. I love it here. Y'all from New York? Make some noise if you're from New York. No welcome from me. I just flew. Thank you. I understand a lot of you don't know where Indonesia is. Let me try to explain it to you. Indonesia is so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. This is true. 8 to 10 years old. He lived in Indonesia. And it's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. I care about Joe Biden. You know, leader of the free world. I mean, he could die in the process. It's 26-hour flight. I know. That's what I hate about my country. It's expensive to go here. It's true. And I know there's not a lot of Indonesian here in New York. You can find, there are places like, Little India, Little China, Chinatown, places like that. Indonesia, we don't have those kind of places. Do you know where you can find Indonesian? In the kitchen. No, in the kitchen, sir. Yeah, we work in the kitchen. And there's a stereotype about Indonesian people. And the stereotype is that we're lazy. Now, I'm here to tell you, we're not lazy. We're just not accustomed to work hard. It's different. No, it's different. Look, listen to me. It's generational. It's in our DNA, because since the days of hunters and gatherers, Indonesians don't have to work hard. Let me explain to you why. Because Indonesia is a tropical country, right? So we don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow. There's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if we can do it tomorrow, why do it today? I know what you're thinking. You're thinking, I might be Indonesian myself. That's what you're thinking. I know. No? Alright, that's fine. You know what? You gotta have that shit tattoo? Yeah. Me too. That's a good idea. One of the best things about moving to New York from Indonesia is, and I know it's going to sound weird, but just listen to me. One of the best thing about moving to New York from Indonesia is, now I have Jewish friends. Jewish friends. I have Jewish friends. You know what I'm saying? I'm from Indonesia. It's a predominantly Muslim country. There's no Jewish people in Indonesia. There's a lot of bagels. I don't know who's making these bagels. They're not Jewish people. Yeah, they're not bagels. They're probably old Chinese guy making bootlegged bagels. So the first time I have Jewish friends is here in New York. They're all comics, and I love them. They're hilarious. They're the best. I love Jewish people, and that's why I don't understand why
as I arrive here, people are saying, oh, you know, the Jews are running the economy, the Jews are running the country, the Jews are running the media. I'm like, really? All my Jewish friends are comics. They can't even run an open mic effectively. It's really hard to believe. Yeah, I know. Well, but I moved to New York with my 2 kids and my wife. They go to public school. My son goes to high school. My daughter goes to middle school. And so the issue for me and my wife is school shooting. My wife is worried what if school shooting happened in one of our kids' school. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of our kids. No? I'm just saying, every parents are worried about their children being victims. The school shooter also someone else's kids. I'm just saying, you think you know your kids, but you don't. No? Listen, I saw this interview, right? There was a school shooting, and the uncle of the school shooter was being interviewed. And the media was like, the uncle was being interviewed, and the media was like, oh, was there any signs the day before? Was he doing anything weird? And the uncle was like, no, he was just on his laptop all day long. I'm like, that's exactly what my son does all the time. Should I be worried? My son is a genius at first-person shooter game. Yeah, I'm well prepared right now. I'm bunkered in my house. So, as I moved to New York, I don't know if this is a New York thing or is this a young people thing. Because I'm 44, maybe, you know, I'm a little bit too far from the lingo that the young guys are using. I realized a lot of young people in New York likes to speak in acronyms. And some of these acronyms are useless. That's what I think. Like one of them is DTF. Y'all know what that is? Down to fuck. We don't need acronyms for that. Just say you want to fuck. Everybody wants to fuck. Nobody not want to fuck NDTF. Right? You want to fuck. Maybe not now. Maybe later, DTFL. Right? Right? DTFL. Tattoo that on your head, DTFL. DTFL. I'm trying to fuck with later. I'm busy. This is one of the stupidest acronyms I've ever heard. It's BDE. You know what this is? Relax, my guy. Relax. It's like big dick energy. I got some. Got a problem with that? I love that acronym, motherfucker. Fucking Asian with no BDE. Jet Li has BDE, right? I'm Asian, but I'm not that kind of Asian. I know there's a stereotype about Asian people. I don't fight. I'm not that kind of Asian. I'm a kind of Asian. I'm not kind of Asian. BD, big dick energy. What is this? We're talking about the energy of big dicks. Just the energy, not the dicks. Why? Why are we talking about the energy of big dicks? Thank you, sir. I do have a little dick. But from the way you sound also like you have a little dick. Did you hear him say? Yo, my guy, look at me. Look, you sound like, what's that character in Austin Power? Dr. Eve. You're like Mini-Me. You sound like Mini. That's okay, you're good. We're both balding. How old are you, sir? Only a little dicks, but 42. Oh, what? Baldy and little dick, 42. You should shut up, sir. You are destroying the chance of you fucking tonight. I'm balding, little dick, and I'm 42. Hear me out. I'm balding, little dick, 44. Beat that motherfucker. 44, I'm older. My beard is better. Okay, you don't want to be personal now, huh? Okay. Yo, sir, hey, yo, get up and
Are you in the military? I was, yes. Get him! I love you. I love you. You know, you're the best. I'm Asian, but I'm not that kind of Asian. Okay? I don't know what kind of thing. I don't. You're balding, little dick, 42, and probably have a gun, which I don't, so I'm just gonna shut the fuck up. I do have a vagina, sir. No, I'm not. I don't have game. I'm actually only losing the front part of the hair at the front part of my head. Everything in the back is normal. But I decided to shave everything because one day I was looking at the mirror and it looks like my hair is hugging my head from the back. I'm like, let me just shave this. We were talking about big dick energy. Yeah, we were talking about big dick energy. Because I don't have big dicks, but I heard of them. Big dick energy. I mean, what do you use it for? Because I know thermal energy, I know nuclear energy, I know chemical energy. You use this energy so things can work. But what do you use big dick energy for? Can you turn up the heat with it? Can you be like, yo, Tyrone, it's a little bit cold, say no more. Right? I know you can transfer energy. I need somebody to transfer their BDE to me. Please, I need it. You need big. Also, here's what messes me up. What was that? Gotta ask a black guy. And how do you know, sir? There's nothing in the glass of... Just relax now. There's nothing in it. Everybody can see it. There's nothing. What are you doing? You were acting like you were drinking because you're nervous, because everybody knows now you're fucking gay. And it's fine. It's fine. I love gay people. It's okay. How long you been gay, man? Not at all? Yeah. Yeah, we believe it. Yo, real quick. The 42-year-old guy is looking at you right now. With a small dick, your ass will be fine. Yo! Somebody's fucking tonight! Yo, isn't this a wonderful evening? He is going to fuck for the first time with a bald guy with a small dick and a gun, 42 years old. Happy Valentine's Day. He's yo! You guys are BTF! And BTFN! That's the fuck now! Let's go! But who gets to have BDE? Here's my problem. I don't know who gets to have BDE. How do you know if somebody has BDE? I don't know. Like somebody says, Pete Davidson has big dick energy, right? But I've seen Pete Davidson. Honestly, I don't think he even has energy. Right? He looks pale all the time. Pale dick energy, that makes sense. What do you think, my guy? Shut the fuck up, I'm talking to you. I'm not talking to him. I'm talking to you. So, I quit porn. I'm just saying, I'm not, no, listen to me. No, it's because I realized I consume too much. When you've been consuming porn since the print era, you've had too much. You're still talking about big dicks? I'm switching the topic now and you're still taking... Yo, my guy, fuck it later, okay? Look, I'm part of the generation that saved porn to floppy disks. The people in the back know about this. You know about this. I used to save porn to floppy disks. The motherfucker can only fit 50 naked titties, photos, women, or whatever. I have shoe boxes full of floppy disks of porn. I use all my shoe boxes, and I still have a lot of floppy disks. I use my brother's shoe boxes. I still have some more. I use my dad's shoe boxes.
And then I use my mom's shoe boxes and my sister's shoe boxes, put it in my room. And my friend was in my room looking around, was like, "You're into shoes?" I'm like, "I'm into feet." You really want to fuck. Yo, everybody, let's just hope that it's going to be a beautiful night between, what's your name, my guy? Steve, what's your name, sir? Yeah. Nelson and Steve. Beautiful night. Thank you very much. It's been great. I love you. Thank you for your service, everybody. Give it up for your host, everybody. Give it up for Ponky one more time. So you guys have a